Tapi ketika kamu masih menutup hati dan selalu berpikir negatif, mau sebaik apapun orang yang datang di hidup kamu, mau dia pangeran dari Dubai dan sebagainya, ya kamu nggak akan bisa melihat kebaikannya dia. Karena mata dan hati kamu tertutup. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan di reading kali ini, tema yang aku angkat adalah siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Jadi sekarang aku akan melihat sisi terdalam dari hati kamu. Apakah sekarang kamu udah siap untuk jatuh cinta lagi, atau ada hal-hal lain yang masih harus kamu selesaikan, yang masih harus kamu tuntaskan sebelum nanti kamu siap untuk jatuh cinta lagi? Tapi sebelum ke reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all supaya kamu dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Dan sekarang, aku akan shuffle kartunya. Saranku, kamu tonton proses shuffle ini karena energi yang aku ambil adalah dari hati kamu yang terdalam, oke? Aku akan bagi jadi 3 pile. Oke, 3 pile ya untuk teman-teman. Oke. Aku akan bikin penanda dari kartu paling atas. Pile pertama, Four of Staff. Pile kedua, Six of Cups. Oke, pile ketiga, Five of Pentacles. Oke, sekarang kamu bisa pilih satu dari 3 pile ini. Ini pile pertama, kedua, ketiga. Kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Seperti biasa, pakai intuisi kamu. Kalau kamu masih belum mengerti caranya gimana, kamu saat ini pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan sampai pikiran kamu tenang, lalu kamu ingat lagi momen dimana kamu jatuh cinta dulu, proses putusnya kamu, hidup kamu saat ini gimana, kayak gitu ya. Kalau udah, kamu buka mata dan pilih satu dari 3 pile ini. Kalau kamu udah pilih filenya, aku udah bagi di timestamp kolom deskripsi. Jadi kita akan ketemu lagi di file pilihan kamu. Oke? Dadah! Halo teman-teman yang memilih file nomor 1. Aku jadikan ini penanda ya. Four of Staff. Dan kita lihat apakah kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi atau belum. Kita punya The Moon, Five of Staff, Five of Swords, dan Four of Cups. Bottom decknya Seven of Staff. Oke. Aku lihat di sini kamu sekarang sudah mendambakan pernikahan di sini. Sayangnya, angan-angan kamu ini tentang pernikahan ini sepertinya masih jauh dari apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi, di sini kamu sangat mengharapkan pernikahan itu ya di sini. The Moon. Kamu sangat mengharapkan bahwa pernikahan ini kelak akan membuat kamu bahagia. Tapi, ada hal-hal yang harus kamu selesaikan sekarang. Jadi, untuk saat ini bisa aku bilang kamu masih belum siap untuk jatuh cinta. Walaupun keinginan dari hati kamu itu adalah hubungan yang sangat serius di sini ya, pernikahan bahkan. Tapi memang masih ada yang harus kamu selesaikan di sini. Kamu masih punya konflik di hati kamu, di pikiran kamu. Konflik yang sepertinya masih berhubungan dengan kisah cinta lama kamu atau juga hal-hal di luar kisah cinta, entah itu pekerjaan, konflik dengan keluarga, atau hal-hal lain yang sekarang masih menunggu kamu untuk menyelesaikan hal ini. Dan di sini aku lihat kamu sedang ada di momen
mementingkan ego ya di sini. Makanya kalau misalnya kamu bertanya-tanya, kenapa sih kok belum ada orang yang sepertinya suka sama aku? Kenapa sih teman-teman aku udah pada nikah, udah pada punya pacar yang baik-baik, hubungannya udah serius, tapi kok aku belum dapet-dapet aja kayak gitu? Karena di sini kamu saat ini mementingkan ego. Ego di sini adalah kamu ketika berkenalan dengan seseorang, kamu udah punya standarnya. Jadi misalnya orang ini harus cantik, harus ganteng, harus punya pekerjaan ini, dari latar belakang keluarga ini. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kamu akhirnya stuck, yang membuat hati kamu terhambat untuk melihat peluang yang datang ke kamu. Jadi sebenarnya ada kok orang yang datang ke kamu, ada orang yang menawarkan hatinya ke kamu, tapi kamunya masih belum mau. Kenapa? Yaitu karena yang kamu pentingkan di sini ego. Ego hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dengan hal-hal yang dikejar di masa kini, yaitu tadi pekerjaan lah, materi lah, apalah kayak gitu. Sehingga ketika ada orang yang datang dengan hati yang tulus, yang benar-benar menyayangi kamu, yang melihat kamu sebagai orang yang luar biasa, kamunya belum mau, kamunya nggak mau, bahkan standarmu itu tinggi. Jadi tingginya standarmu itu membuat hati kamu sulit menerima cinta yang datang karena tertutup, nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan orang baru ini kayak gitu. Jadi bisa aku bilang kesimpulannya adalah saat ini kamu belum siap untuk jatuh cinta. Masih banyak hal-hal yang harus kamu selesaikan. Di sini konflik yang berhubungan dengan masa lalu kamu, bisa kisah cinta, bisa juga hal lain. Dan di sini adalah egonya kamu sendiri. Dan pesan untuk kamu adalah sudah waktunya kamu punya standar berdasarkan hati kamu. Jadi gini, kemungkinan besar ego kamu ini, standar pasangan kamu yang sangat tinggi ini, kamu dapatkan dari melihat hidupnya orang lain. Jadi misalnya kamu ngelihat nih teman kamu, pasangannya kaya, ganteng atau cantik, gampang akrab dengan orang, penyayang dan sebagainya yang bagus-bagus itu, akhirnya kamu menerapkan standar itu ke diri kamu. Padahal standar hidup orang lain dan standar hidupnya kamu itu bisa jadi beda. Apa yang diharapkan hati kamu bisa jadi itulah yang terbaik buat kamu. Jadi bukan berdasarkan ngelihat hidupnya orang lain, kelihatannya enak, aku tiru juga, aku mau juga kayak gitu. Padahal hati kamu ini sudah menjerit-jerit bahwa nggak semua yang kamu lihat itu seindah yang kamu bayangkan. Jadi di sini kamu diminta untuk mandiri secara pemikiran, membebaskan hati kamu untuk memilih berdasarkan apa yang memang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau kayak gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk merenung, untuk berpikir ulang. Apakah benar standar yang udah kamu buat itu sesuai dengan hati nurani kamu atau cuma ikut-ikutan aja sehingga ego kamu bermain di sini. Kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, makasih banyak. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga tulis di kolom komentar, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 2, kita lihat ya, isi hati terdalam kamu. Apakah kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi atau belum? Kita punya Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Five of Cups, dan The Star. Bottom decknya The Magician. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, di sini aku lihat kamu sepertinya sudah siap. Yang file 2 ini kayaknya udah siap ya. Udah siap untuk menerima cinta yang baru, keajaiban yang datang di hidup kamu, berkah yang datang di hidup kamu setelah sebelumnya kamu mengalami kesedihan dan penyesalan yang luar biasa untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Di sini aku lihat sebelumnya kamu mengalami sebuah penyesalan atau kesedihan pada kisah cinta atau kehilangan seseorang. Di sini sangat mungkin mantan pacar kamu ya. Dia yang hilang dari hidup kamu ini sangat kamu sesali. Kamu sebelumnya melihat bahwa
putusnya hubungan kamu ini, kepergian orang ini sebagai hal yang sangat menyedihkan di hidup kamu, sehingga kamu tidak bisa melihat peluang-peluang yang hadir di hidup kamu, orang yang datang di hidup kamu. Kepergian dia ini membuat kamu sedih luar biasa. Tapi kamu, aku lihat di sini nggak hanya diam, nggak hanya terus menangis dan menangis, tapi kamu juga berusaha. Di sini aku lihat kamu berhasil memutar roda kehidupan. Kamu yang tadinya sedih luar biasa, yang menyesal, yang kehilangan orang yang begitu luar biasa di hidup kamu, pada akhirnya kamu menemukan kembali diri kamu. Setelah perjuangan yang luar biasa tentunya ya, di sini aku lihat. Kamu di sini jatuh bangun, nangis, ketawa, nangis lagi. Terus pada akhirnya kamu berbahagia di sini aku lihat. Kamu pelan-pelan berusaha melepaskan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang udah gak bisa diapa-apain lagi kayak gitu. Dan perjuangan kamu ini aku lihat proses melepas dia ini kamu habiskan dengan bekerja atau kamu habiskan untuk belajar. Di sini aku lihat kalau kamu udah kerja, kamu semakin giat bekerja. Kalau kamu lagi kuliah, aku lihat semakin rajin kuliah ya. Kamu di sini berusaha sebisa mungkin, sebanyak mungkin menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan materi ya di sini, pekerjaan atau study. Yang mana di sini usaha yang kamu lakukan ini membuat kamu bertransformasi. Di sini ada kupu-kupu ya, bertransformasi. Yang tadinya terpuruk, sedih aja tiap hari, akhirnya kamu menjadi kupu-kupu yang cantik di sini. Secara materi kamu terpenuhi, atau setidaknya kamu mendapatkan lagi berkah hidup kamu. Kamu yang tadinya gak percaya lagi akan cinta, akhirnya kamu percaya lagi. Kamu yang tadinya merasa terpuruk, makin jelek secara fisik, hidupnya berantakan, pada akhirnya kamu mulai merawat diri lagi, jadi cantik atau ganteng lagi, mulai tumbuh lagi jiwa penyayang kamu, yang optimis dengan hidupnya, bahwa segala hal yang sudah terjadi ini pada akhirnya akan membuat kamu jadi orang yang lebih baik. Aku lihat di sini ya. Good, luar biasa. Dan di sini aku lihat kamu mulai menaruh harapan, mulai membesarkan harapan lagi bahwa transformasi yang sudah kamu terima, yang sudah terjadi di hidup kamu, pada akhirnya akan membawa sebuah sinar ya di sini, sebuah bintang yang terang yang menyinari hidup kamu. Dan kamu di sini nggak hanya siap menerima cinta yang baru, yang kamu harapkan bisa mengobati luka di masa lalu kamu, tapi di sini aku lihat kamu juga siap memberikan cinta ke orang yang akan hadir di hidup kamu. Entah orang ini pada saat ini sudah hadir di hidup kamu atau belum, masih nanti, tapi kapanpun orang ini akan datang, kamu sudah siap. Yang tidak hanya berharap orang ini akan membuatku bahagia, yang membuatku sempurna, enggak. Di sini kamu sudah siap, enggak hanya menerima tapi memberi feedback yang baik untuk orang yang akan datang ini. Dan di sini saran buat kamu adalah tetaplah menjadi orang yang optimis ya. Kalau kamu sekarang lagi fokus ke pekerjaan, ya fokuslah ke pekerjaan kamu. Kalau kamu lagi fokus kuliah, fokuslah kuliah. Kalau misalnya kamu harus menyelesaikan hal-hal di luar kisah cinta, nikmati dulu waktunya. Nikmati momen kamu saat ini. Kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Kalaupun orangnya belum datang, nggak apa-apa, santai aja, nikmati dulu hidup kamu. Karena di sini aku lihat kamu proses transformasinya memang luar biasa ya, luar biasa, butuh waktu dan cukup menguras energi, menguras hati. Tapi kamu diminta untuk tetap menikmati hidup kamu saat ini, sehingga ketika orang ini datang, kamu sudah benar-benar siap untuk jatuh cinta lagi dan menikmati kebahagiaan yang memang selayaknya pantas untuk kamu nikmati, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe, supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file nomor 3, kita lihat ya di sini, apakah kamu sudah siap untuk jatuh cinta lagi atau belum? Oke, kita punya The Justice, Six of Swords, The Hangman,
Ten of Swords, bottom decknya the Death. Oke. Kalau dari kartu penandanya, aku lihat kamu di sini memang masih sangat patah hati, sakitnya luar biasa sampai kamu nggak produktif lagi. Sampai kamu di momen kamu udah menyerah dengan yang namanya jatuh cinta. Tapi kita akan bongkar ya. Dari sebaran kartu ini, aku lihat di sini kamu masih sangat trauma dengan kisah cinta. Entah itu kisah cintamu sendiri atau kisah cintanya orang lain. Sehingga di sini kamu merasa bahwa hidup itu nggak adil. Di hidupmu sekarang ini, kamu inginnya kabur aja dari hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Sehingga kamu merasa bahwa sepertinya aku nggak layak buat dicintai, atau bahkan kamu berpikir bahwa apa sih cinta itu? Nggak make sense, nggak ada manfaatnya buat hidup aku sampai di tahap sebegitunya. Kamu udah merasa tidak layak untuk jadi pasangan seseorang atau menerima orang baru di hidup kamu. Hati kamu masih sangat tertutup rapat banget sampai kamu gak mau untuk jatuh cinta lagi. Gak mau aku jatuh cinta selama-lamanya kayak gitu yang sedang kamu pikirkan sekarang. Dan di sini kamu berusaha kabur terus. Setiap kali ada orang yang datang ke kamu, kamunya langsung berpikir negatif. Nanti kalau aku deket sama dia, atau bahkan kalau aku terima cintanya, ntar aku sakit hati lagi, ntar aku trauma lagi, ntar aku nangis-nangis lagi, kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan kamu di sini sebelum menerima orang ini. Bagus sih mempertimbangkan kehadiran orang baru, apalagi kalau berhubungan dengan cinta ya. Tapi ketika kamu masih menutup hati dan selalu berpikir negatif, ya mau sebaik apapun orang yang datang di hidup kamu, mau dia pangeran dari Dubai dan sebagainya, ya kamu nggak akan bisa melihat kebaikannya dia. Kamu di sini mencari tahu di diri kamu, apakah ada yang salah dengan diri kamu? Apakah kamu kurang merawat diri, nggak dicintai, atau apakah kamu bau badan sampai nggak ada yang mau deket ke kamu? Sebenarnya bukan hal-hal seperti itu ya. Di sini aku lihat karena memang kamunya masih menutup diri, menutup hati, kayak gitu. Jadi sumber masalahnya adalah hati kamu sendiri. Bukan berarti kamu jelek atau hati kamu buruk, enggak ya. Di sini lebih ke mengobati traumanya kamu. Makanya di sini yang PH3 nih berat sih energinya. Karena banyak yang harus kamu selesaikan ya. Terutama berhubungan dengan hati kamu, perasaan kamu, pemikiran kamu mengenai cinta itu sendiri. Dan di sini aku lihat kamu memang harus memutus ya. Memutus rantai jeratan dari apa yang membuat kamu trauma. Dari apa yang membuat kamu patah hati berkeping-keping kayak gini. Kamu cari tahu sumbernya apa. Kalau itu adalah kisah cinta kamu yang dulu, kamu cari tahu dulu kenapa kamu dulu putus. Kenapa kamu bisa sampai sesakit hati ini. Kenapa kamu sampai menutup hati serapat ini. Dan lihat lagi apa yang sudah kamu lalui di sini. Karena kalau kamu terus-terusan kayak begini, kamu bakal sulit untuk menerima orang baru. Kalaupun kamu menerima orang ini, kamu masih menyisakan beban yang sangat berat di hati kamu. Jadi, sembuhkan dulu luka di hati kamu. Caranya gimana? Kamu bisa mulai dengan berteman dengan orang-orang yang baru. Kalau misalnya pertemanan kamu dengan orang yang itu aja, kemungkinan besar kamu akan terus bertemu dengan orang yang itu lagi, pemikirannya itu lagi. Jadi di sini kamu diminta untuk membebaskan diri kamu. Bebaskan diri kamu untuk kenal orang yang baru. Bebaskan diri kamu untuk katakanlah mencoba hal-hal baru, hobi baru. Karena siapa tahu dari hal-hal baru yang kamu coba ini, perspektif kamu mengenai cinta itu bisa sedikit terbuka, pelan-pelan terbuka. Luka hati kamu pelan-pelan mulai sembuh. Kalaupun kamu masih belum menemukan jawabannya, karena ini yang keluar kartunya Ten of Swords yang memang dalam banget traumanya, dan di sini juga ada Five of Pentacles. Kalau misalnya kamu ada waktu, ada rezeki lebih, aku sarankan kamu untuk datang ke profesional yang berhubungan dengan relationship, bisa coach yang berhubungan dengan percintaan, atau ke psikolog yang khusus menangani trauma-trauma yang berhubungan dengan percintaan. Karena yang bisa menolong diri kamu sendiri adalah kamu. Jadi, yang harus memulai pertama kali adalah kamu. Jadi, untuk hal-hal yang berhubungan dengan menolong diri sendiri, kamunya harus jalan. Karena
Aku khawatir juga kalau kamu terus-terusan begini, kamu akan memulai kisah cinta dengan beban yang sangat berat. Jangan sampai itu terjadi karena nanti akan beban di kamunya dan di pasangan kamu. Jadi kamu sembuhkan dulu, tuntaskan dulu semua ini, baru kamu akan siap untuk jatuh cinta lagi. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman yang udah memilih file nomor 3. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Bye-bye.